Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman, akramani wa akramakumullah. Pertama kalinya marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesempatan, diberikan kesehatan untuk bisa hadir dalam majlis ilmu ini adalah merupakan karunia yang sangat besar. Karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, yang tentunya ini adalah merupakan kebaikan yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang dikehendaki. Ikhwatal iman, pada malam hari ini insyaallah pada tanggal 15 dari bulan Rabiul Tsani ini di tahun 1434 Hijriah, insyaallah kita akan memulai membahas satu kitab kecil yang sangat berfaedah dan perlu untuk kita baca, perlu untuk kita ketahui agar kita pertama bertambah keilmuan kita, wawasan kita tentang Islam. Yang kedua, agar kita mengetahui tentang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah kita, sebagai rasul, utusan Allah yang diutus kepada kita semua, kepada umatnya ini sebagai penutup dari nabi dan rasul. Yang mana satu kitab kecil ini yang ditulis oleh Syekh Abdul Malik Al-Qasim hafizahullah tentang Yaumun fi Baitir Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu sehari di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehari di kediaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah kita akan lihat dari lembar ke lembar tentang apa yang ditulis oleh beliau hafizahullah, yang insyaallah kita akan semakin menambah keilmuan kita, semakin mengenal
sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita dapat semakin mencintainya, semakin mengikuti petunjuk Rasul, semakin mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita jadikan petunjuk-petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam tersebut sebagai tuntunan dalam kehidupan kita, sebagai pedoman dan acuan dalam muamalah kita, dalam perilaku kita sehari-hari. Ikhwatal iman, azianallahu wa iyyakum. Sungguhnya kebanyakan manusia di zaman ini, di antara mereka ada yang berlebih-lebihan dan ada pula yang meremehkan, baina al-ghulu wal jaf, ghalin wa jaf. Mereka-mereka yang ghulu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga mereka-mereka yang meremehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara mereka, ya, yang ghulu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berlebih-lebihan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga sampai kepada perbuatan syirik yang kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan syirik adalah merupakan perbuatan yang paling besar, perbuatan dosa besar yang paling besar yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala darinya, yang menyebabkan pelakunya akan kekal di dalam neraka. Dan di antara mereka yang ghulu terhadap Rasulullah SAW ada yang sampai kepada berbuat syirik, waliyadzubillah. Ya, yang mana mereka berdoa kepada Rasulullah SAW, mereka meminta, beristighatsah, ya, kepada Rasulullah SAW atau di kuburan Rasulullah SAW. Ya. Dan di antara mereka pula ada yang lupa, ada yang meremehkan dari mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya ini, mereka tidak mau mempelajari, tidak mau melihat sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menganggap Rasulullah adalah manusia pada umumnya, ya, tidak perlu diikuti. Dia sebatas manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak mengambil pelajaran-pelajaran dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diterapkan dalam kehidupannya. Dia tidak menjadikan apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW sebagai tuntunan dalam kehidupannya. Ini orang-orang yang meremehkan, kebalikan dari orang-orang yang ghulu tadi. Maka keduanya adalah keliru. Ya, keduanya adalah keliru. Maka insya Allah kita akan sedikit demi sedikit nanti melihat, ya, apa yang harus kita lakukan terhadap Rasulullah SAW dengan melihat lembaran-lembaran kehidupan beliau, membuka sirah Rasulullah SAW, ya, sehingga kita bisa meneladaninya, mencontohnya, mengetahui ucapan-ucapannya sehingga kita laksanakan, mengetahui perbuatan-perbuatannya sehingga kita contoh, memahami apa-apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dari perbuatan-perbuatan sahabat-sahabatnya sehingga kita juga mengikutinya. Maka insya Allah kita akan membuka dari lembaran-lembaran apa yang telah ditulis oleh beliau hafizahullah insya Allah nanti. Ikhwatul iman, ketahuilah bahwa kehidupan Rasulullah SAW adalah hayatu ummatin, yaitu kehidupan bagi umat ini. Maksudnya sebagai qudwah bagi umat ini.
Kalau antum ingin mengikuti seseorang dalam rangka mencapai kehidupan yang bahagia, maka ikutilah kehidupan Rasulullah SAW. Yang mana beliau telah menegakkan dakwah kepada umat, yang menyampaikan, mengajarkan kepada mereka bagaimana cara hidup yang baik, mengajarkan kepada umatnya ini bagaimana hidup yang sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah alaihi salatu wassalam merupakan qudwah bagi umat ini yang wajib bagi mereka untuk mentaatinya. Wajib bagi umat ini untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikutinya dalam masalah ibadah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mensifati, memujinya, memuji perilaku dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan pujian Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau berada di atas akhlak yang sangat agung. Artinya Rasulullah SAW memiliki akhlak yang sangat agung. Bahkan ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala pujian ini, bukan datang dari dirinya sendiri, atau datang dari saudaranya atau kerabatnya, akan tapi datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan ketahuilah ikhwatal iman, keyakinan ahlu sunnah wal jamaah tidak seperti mereka-mereka yang hulu, berlebihan sampai kepada berbuat syirik, dan tidak pula seperti mereka-mereka yang jaf, yang meremehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikutinya, tidak menjadikannya sebagai qudwah hasanah dalam kehidupan sehari-hari, tidak mengambil petunjuk dari petunjuknya, dan seterusnya. Maka ahlu sunnah wal jamaah menempatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tempatkan baginya. Ahlu sunnah mendudukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat di mana Allah mendudukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa huwa Abdullah, beliau adalah hamba Allah, wa rasuluhu, dan juga rasulnya. Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah sebagaimana pada umumnya sebagai hamba-hamba Allah, dan juga dia adalah sebagai Rasulullah SAW. Nah, satu sisi dia sama pada umumnya sebagai hamba, satu sisi dia diistimewakan dengan sebagai Rasulullah, utusan Allah. Yang ini hanya khusus dari orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khaliluhu, beliau adalah kekasihnya, sebagaimana Ibrahim alaihissalam juga merupakan kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa safiyuhu, dan juga pilihannya, pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuhibbunahu aktsar min auladihim wa abaihim, bal aktsar min anfusihim. Mereka orang-orang yang mengikuti pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah dari kalangan sahabat, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya dari mereka-mereka yang meniti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintainya lebih dari anak-anak mereka. Mereka mencintai Rasulullah SAW itu lebih daripada mencintai anak-anaknya. Mereka cinta kepada anak-anaknya, akan tapi cintanya kepada anak-anaknya adalah di bawah cinta dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa abaihim, dan juga cinta mereka kepada orang-orang tua mereka. Mereka cinta kepada orang tua, hormat, birrul walidain, akan tapi cintanya mereka adalah di bawah cinta kepada Rasulullah SAW. Ini adalah ahlu sunnah. Bal aksar min anfusihim, bahkan
mereka lebih mencintai Rasulullah SAW daripada mencintai diri sendiri. Seseorang yang cinta kepada Rasulullah SAW lebih daripada cintanya kepada diri sendiri, ketika panggilan azan yang mana Allah perintahkan untuk menunaikan azan, untuk menunaikan salat di dalam masjid berjamaah, dan itu adalah merupakan perintah Rasulullah dan petunjuk Rasulullah, ketika dia cintanya kepada dirinya lebih diutamakan, maka dia ngantuk, maka lebih mengutamakan ngantuknya. Dia capek, dia lebih mengutamakan capeknya. Dia sibuk Facebookan, lebih mengutamakan sibuk Facebookan. Ini cintanya kepada dirinya lebih besar daripada cintanya kepada Rasulullah SAW. Maka ketika seorang cintanya kepada Rasulullah di atas dari segala-galanya, cinta kepada anak-anaknya, cinta kepada orang tuanya, cinta kepada dirinya sendiri, maka segala perintah Rasulullah SAW cepat-cepat dia laksanakan. Demikian pula segala hal-hal yang merupakan larangan Rasulullah SAW segera dia tinggalkan, karena dia tidak lebih mengedepankan hawa nafsu dirinya. Ini ikhwatul iman, ini ahlu sunnah. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, mereka adalah satu kelompok yang akan masuk surga, sedangkan yang lainnya dia katakan firqah-firqah yang sesat yang akan dimasukkan dalam neraka. Mereka mencintai Rasulullah SAW lebih daripada cinta mereka kepada anak-anaknya, orang tuanya, dan bahkan kepada dirinya sendiri. La yaghluna fihi wa la yatrunahu. Mereka tidak gulu, tidak berlebih-lebihan kepada Rasulullah sampai-sampai menjadikannya sebagai Tuhan, sebagai tempat meminta, tempat berdoa, tempat mengeluhkan keluhan, mengadukan segala syakwa, dianggap sebagai sebagai sesuatu yang dapat menghilangkan gham dan seterusnya. Tidak pula mereka meremehkan kedudukan Rasulullah SAW. Maka ini adalah pemahaman yang benar, pemahaman yang harus kita ikuti, yaitu tadi kita betul-betul mendudukkan Rasulullah SAW sesuai dengan kedudukannya yang telah dudukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sebagai hambanya dan juga sebagai rasulnya, sebagai kekasihnya dan juga pilihannya. Wa nahnu ala hadzal amr, dan kita semua ikhwatal iman terhadap perkara yang seperti ini hendaknya kita berjalan mengikuti mereka-mereka yang tergolong dalam ahlu sunnah wal jamaah. Tidak kita membuat-buat bid'ah seperti mengadakan maulid-maulid Nabi, atau kita mengadakan perayaan-perayaan tertentu untuk Rasulullah SAW pada hari-hari tertentu. Akan tapi justru akan tapi kita mencintainya sebagaimana diperintahkan. Kita mentaati Rasulullah SAW terhadap apa-apa yang beliau perintahkan, dan kita menjauhi segala hal apa-apa yang dia larang dan juga dia cegah. Famablagul ilmi fihi annahu basar. Telah diketahui, telah sampai ilmunya bahwa dia adalah seorang manusia, maksudnya Rasulullah sebagai seorang manusia pada umumnya. Wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Sungguhnya mereka, dia basar tadi, maksudnya Rasulullah SAW tadi adalah sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Agharra alaihi lin nubuwati khatamu, yang mana Allah pilih sebagai dalam kenabian ini sebagai penutup, sebagai penutup min nurin yaluhu wa yashhadu, sebagai cahaya dari cahaya yang dia menyinarkan cahaya tersebut, dan juga sebagai saksi. Wa dhammul ilahi ismun nabi ila ismihi, yang mana Allah Subhanahu wa taala menggandengkan
nama Nabi Muhammad SAW dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Idza qala fil khamsil muadzinu asyhadu. Ketika seorang muadzin mengumandangkan azannya dalam 5 waktu salat. Ya, dalam waktu 5 waktu salat. Ketika muadzin mengumandangkan asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah. Gimana? Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini Allah gandengkan di dalam muadzin, di dalam azan tersebut persaksian kepada Allah dan juga persaksian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana selalu dikumandangkan dalam setiap hari, sehari semalam 5 kali. Ini menunjukkan keagungan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syaqqalahu min ismihi liyujillahu, yang mana Allah mengambil dari bagian namanya sebagai nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memuliakannya. Fadul arsi mahmudun wa hadha ahmadu. Dari nama yang apa diambilkannya? Fadul arsi mahmudun, yang memiliki arsy, yaitu Allah Subhanahu wa taala, disebutkan mahmudun. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Mahmud. Wa hadza ahmadu, dan ini adalah Ahmad. Maksudnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah, kalau dalam ilmu sharaf, maka kata Ahmad itu diambil dari kata-kata hamida, yahmadu, ya. Di situ ada nanti isim maf'ul mahmudun. Ini adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Nama Ahmad ini diambil dari pecahan kata hamida tadi. Nah, sehingga bukan wasaqqalahu min ismihi liyujillahu, yang mana Allah mengambil namanya dari nama Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakannya. Wadul arsy mahmudun wa hadza ahmadu. Ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum. Kalaulah kita tidak menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia ini, tidak bisa melihatnya, tidak bisa melihat kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan jarak hidup kita, zaman kita sangat jauh, mungkin lebih dari 14 abad atau kurang lebih 14 abad lamanya. Ya, akan tapi ikhwatal iman, saya berdoa mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, wadattu ana qad ra'ayna ikhwanana. Ya, wadattu ana, saya sangat senang, sangat-sangat bergembira. Ya. Saya sangat bergembira. Ana qad ra'ayna, saya telah melihat, ya, ikhwanana, saya telah melihat, kami telah melihat saudara-saudara kami. Kemudian para sahabat-sahabat mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alasna ikhwanuka ya Rasulullah, bukankah kami adalah saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Qal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengatakan, antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku, wa ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'd, dan saudara-saudara kami adalah mereka-mereka yang belum datang. Mereka-mereka yang belum datang, maksudnya setelah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, kemudian para sahabat-sahabat bertanya lagi kepada Rasulullah, kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'd min ummatika ya Rasulullah? Bagaimana engkau dapat mengenal, dapat mengetahui orang yang belum datang dari umatmu ini wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ara'aita law anna rajulan lahu khayl gharram muhajjalah
baina dhahrai khailin dahmun bihim ala ya'rifu khailahu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat yang bertanya tersebut, ya, bagaimana menurutmu kalau seandainya seseorang memiliki kuda, ya, yang kuda tersebut memiliki ciri khas di antara kedua, ya, kedua keningnya, atau di tengah-tengah keningnya terhadap muhajjarah, tanda putih. Yang kuda tersebut misalkan hitam, terdapat tanda putih. Di antara kuda-kuda yang lain, ya, di antara kuda-kuda yang lain yang warnanya gelap. Ala ya'rifu khailahu, bukankah dia akan melihat mana kudanya tersebut? Jadi kalau kita lihat di antara kuda-kuda yang ada, sedangkan kuda milik orang ini ada ciri khasnya, yaitu ada tanda putih di keningnya, maka pastilah akan dia kenali ini adalah kuda saya. Nah, demikianlah, ya, qalu bala ya Rasulullah. Mereka menjawab, benar wahai Rasulullah, kami pasti akan mengenalinya. Artinya mengetahui, dia akan mengenali kuda tersebut. Qal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina minal wudu. Sesungguhnya mereka yang akan datang ini dari umatku, kata Rasulullah SAW, mereka memiliki tanda putih bersinar, ghurran muhajjalin minal wudu, ya, putih bersinar akibat wudunya, akibat air wudunya. Wa ana farratuhum alal haud, dan saya mendahului mereka untuk sampai kepada haud. Sampai kepada apa? Telaga, ya, haud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah di antara, ya, pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini, yang mereka menyempurnakan wudunya, dan otomatis bagi mereka yang menunaikan ibadah salat, tentunya tidak akan mungkin bagi umat ini yang tidak menunaikan salat, yang mereka tidak pernah menunaikan salat dan tidak pernah mengambil air wudu, akan memiliki ciri khas sehingga tidak dianggap sebagai saudara-saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan ikhwatul iman kita termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang tersebut sebagai ikhwanuna, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya ikhwatul iman, mudah-mudahan, ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang mengikuti athar Rasulullah SAW, orang-orang yang mengikuti jejak Rasulullah SAW, mencontoh perilakunya, perbuatan-perbuatannya, dan juga mengamalkan sunnah-sunnahnya. Sebagaimana pula saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya, surga Aden, yang mudah-mudahan pula Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada kita dengan ganjaran yang sangat besar dari apa yang telah kita kedepankan dari amal-amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul iman, pembahasan pertama yang disebutkan oleh muallif hafizahullah adalah az-ziyarah. Az-ziyarah. Marilah kita sedikit berziarah kepada rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita akan kembali di masa-masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berabad-abad yang lalu yang sudah kita lewati melalui lembaran-lembaran sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan melihat bagaimana, ya, kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rumahnya. Kita akan masuk ke rumahnya dan melihat bagaimana keadaannya. Kemudian bagaimana kenyataan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga apa-apa yang telah disebutkan oleh para ulama dari ahli tarikh. Sehingga dari itu kita dapat mengambil pelajaran
Dari hal itu dapat kita ambil ibrah untuk kita jadikan sebagai tuntunan, pedoman, petunjuk di dalam kehidupan kita. Baik itu ucapannya, baik itu perbuatan-perbuatannya, ataupun apa-apa yang telah ditetapkan dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh sahabat-sahabatnya. Kalau kita lihat, dewasa ini manusia telah begitu luas keilmuan mereka. Mereka telah banyak sekali membuat buku-buku, bahkan mendokumentasikan di dalam video-video dokumenter tentang para tokoh-tokoh, Akan tapi yang paling berhak dan wajib bagi kita untuk meneliti dan melihat dan menjadikannya sebagai kedua adalah sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita dapat mempraktekannya, mengambil ibrah darinya untuk kehidupan kita. Ikhwatal iman, azanillahu wa iyyakum. Kita melihat sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali kepada zamannya, mendengar hadis-hadisnya, bukan hanya sebatas sebagai dongeng, ikhwatal iman. Bukan hanya sebatas pengantar tidur, tidak, ikhwatal iman. Bukan hanya sebatas sebagai sesuatu yang kita jadikan hanya pendengaran atau yang sifatnya lewat saja atau tontonan saja. Tidak, ikhwatal iman. Akan tapi kita melihat sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat keadaannya, bagaimana perilakunya di dalam rumahnya, bagaimana muamalahnya terhadap sahabat-sahabatnya, bagaimana tutur katanya. Semua itu dalam rangka mengambil pelajaran darinya. Dan ketahuilah, yang pertama kali yang harus kita niatkan hendaknya kita mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita melihat, dengan kita mendengar, membaca, itu adalah merupakan bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu kita mengikutinya, menjadikannya sebagai petunjuk, menjadikan sirah tersebut sebagai pedoman hidup kita. Dan itu adalah merupakan bentuk pengamalan dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Bentuk pelaksanaan kita mempelajari sirah Rasulullah SAW dan mengikutinya, itu adalah merupakan bentuk pengamalan, bentuk pelaksanaan dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita wajib mencintainya. Kita wajib mencintai Rasulullah SAW yang mulia. Bahkan hal itu adalah merupakan ciri yang paling penting, tanda yang paling utama bagi hamba ini, yaitu mencintai dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mentaati dari apa-apa yang dia perintahkan dan juga menjauhi dari apa-apa yang dia larang dan juga apa yang dia cegah. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menunjukkan kewajiban bagi kita untuk mentaatinya dan juga melaksanakan perintahnya, menjadikan dia sebagai imam, menjadikan dia sebagai qudwah hasanah bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, katakanlah kepada sahabat-sahabatmu, pada umatmu wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian
mencintai Allah, mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ini perintah Allah kepada Rasulullah SAW, menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya, menyampaikan kepada umatnya. Kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, kata Rasulullah SAW. Yuhibbukumullah, ketahuilah bahwasanya seseorang yang mengikuti Rasulullah SAW, maka dia akan diberikan ganjaran yang sangat besar. Dia akan dibalas cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan cinta Allah kepadanya. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Kemudian tidak hanya itu saja ikhwatul iman, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya, wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha memberikan ampunan dan juga Maha menyayangi. Ini adalah ayat yang sangat jelas sekali menunjukkan kepada kita tentang wajibnya kita semua untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai sosok yang wajib kita ikuti. Dalam ayat yang lain ikhwatul iman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ya, telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah bagi kalian, bagi mereka-mereka yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan mereka menyebut Allah Subhanahu wa taala dengan banyak, mengingat Allah yang banyak. Wa qad dzakarallahu ta'atar rasul wa ittiba'ahu fi nahwi min 40 mawdi'an fil Qur'an. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan dalam fatwanya bahwasanya telah disebutkan dalam Al-Qur'an kurang lebih 40 tempat. Kurang lebih 40 tempat yang menunjukkan tentang ketaatan kepada Rasulullah SAW. Wajibnya kita taat kepada Rasulullah SAW dan juga mengikutinya. Wala sa'adata lil ibad wala najata fil ma'ad illa bittiba'i rasulih. Ketahuilah ikhwatul iman, tidaklah seorang hamba itu akan bahagia, tidaklah seseorang itu akan selamat di akhirat nanti kecuali dengan mengikuti Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yuti'illaha wa rasulahu", barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, maka dia akan dimasukkan ke dalam surganya, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya. Wadzalikal fawzul azim, dan itu adalah merupakan kemenangan yang besar, keberhasilan dan kesuksesan yang besar. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan dia melanggar batasan-batasan Allah, melanggar apa-apa yang Allah haramkan, yudkhilhu naran khalidan fiha, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka yang dia kekal di dalamnya. Walahu adzabun muhin, dan baginya azab yang sangat menghinakan. Maka ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, ini di antara ayat yang menunjukkan sangat pentingnya kita mentaati Allah dan Rasulnya, dan kita jangan sekali-kali bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Wa ja'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam hubbahu min ashabil husul ala halawatil iman. Dan selanjutnya ikhwatal iman, tidak ada itu saja, tidak hanya itu saja ikhwatal iman, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya
kecintaan kepadanya merupakan penyebab seseorang akan mendapatkan halawatul iman. Ya, cintanya kepada Rasulullah SAW akan menyebabkan dia mendapatkan manisnya iman. Ketahuilah tidak semua ya, mereka yang mengaku beragama Islam, mengaku mencintai Rasulullah SAW, mereka akan mendapatkan halawatul iman, ikhwatul iman. Nah, antum bisa merasakan sendiri. Apakah saya sudah merasakan halawatul iman? Antum bisa merasakan sendiri selama ini, selama umur ini 40 tahun, 30 tahun, atau bahkan lebih dari itu. Kita Islam sudah sejak dari lahir. Apakah kita sudah merasakan halawatul iman? Apakah kita sudah merasakan manisnya iman itu? Ataukah justru kita merasakan pahit iman itu? Naudzubillah min dzalik. Maka di antara penyebab seseorang akan mendapatkan halawatul iman itu, ikhwatul iman, bahwa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi", barang siapa yang berada di sana, artinya ketiga hal tersebut terkumpul dalam diri seseorang, wajada halawatul iman, dia akan mendapatkan manisnya iman. Dia akan mendapatkan apa? Manisnya iman. Di antaranya disebutkan, ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Di antara ketiga hal tersebut disebutkan Rasulullah SAW, ayyakunallah, ya, hendaknya Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya, ahabba ilaihi mimma siwahuma, adalah, ya, sesuatu yang paling dia cintai daripada selain keduanya. Ya. Dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada yang lainnya. Maka orang ini insya Allah ketika terkumpul dalam dirinya ketiga hal yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini, maka dia akan mendapatkan halawatul iman. Kemudian disebutkan dalam hadis ini yang kedua adalah, wa ayyuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, dia tidak mencintai seseorang kecuali cintanya itu didasari adalah cinta karena Allah. Cintanya apa? Cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia alim, karena dia ahli ibadah, karena dia senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka saya cinta kepadanya. Bukan karena dia adalah orang kaya, karena dia adalah orang yang dermawan, sehingga saya cinta dan senang kepadanya supaya dia mengasih saya uang, atau supaya dia memberikan sebagian rezekinya kepada saya. Ini cinta seperti ini adalah cintanya sebatas dunia. Atau karena dia memiliki kedudukan supaya saya mudah urusannya, maka ini cintanya hanya sebatas seperti apa yang dia cintai, itu sifatnya duniawi. Akan tapi ikhwatul iman, orang yang akan mendapatkan halawatul iman, cintanya kepada orang lain, adalah berdasarkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa an yakraha ayyauda, ya, ilal kufri ba'da an anqadahu Allahu minhu. Dia sangat benci akan dikembalikan kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dia dari kekufuran tersebut. Dia sangat benci ketika sudah mengenal hak, mengenal kebenaran, mengenal keimanan, kembali untuk melakukan perbuatan maksiat, kembali untuk durhaka kepada Allah,
dia sangat benci, seperti dia bencinya akan dilemparkan ke dalam neraka. Dia benci kepada kembalinya untuk berbuat maksiat, kembalinya kepada kekufuran, kefasikan. Setelah Allah selamatkan dia dari hal tersebut, setelah Allah fahamkan dia kepada kebenaran ini, setelah Allah fahamkan dia kepada sesuatu yang baik ini, ya, kembali kepada kekeliruan, kemaksiatan dan seterusnya. Sebagaimana dia bencinya ketika dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka orang yang terkumpul dalam dirinya tiga hal ini ikhwatul iman akan merasakan manisnya iman. Kemudian ikhwatul iman yang selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Fawalladhi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seseorang itu beriman. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Tidaklah seseorang itu beriman sampai aku ini, ya, lebih dia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya dan anak-anaknya. Daripada orang tuanya dan anak-anaknya. Sungguhnya ikhwatal iman, sirah Rasulullah SAW, perjalanan Rasulullah SAW adalah perjalanan yang penuh cahaya, perjalanan yang harum, ya, perjalanan yang sangat bersih dan suci. Darinya kita belajar, ya, darinya kita mengambil petunjuk dan pelajaran, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini berdasarkan apa yang beliau tunjukkan, berdasarkan dari apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Maka sekali lagi ikhwatal iman, niatkan pada diri kita untuk betul-betul memahami sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita ambil pelajaran darinya dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Maka malam ini kita cukupkan sampai di sini, insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya dari apa yang disebutkan di dalam kitab kecil ini, insyaallah. Saya akhirin kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.